tentang perkawinan campuran. Menurut pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau Undang-Undang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia ada di bawah hukum yang berlainan. Termasuk di sini perkawinan berbeda agama, berbeda kewarganegaraan, dan berbeda golongan penduduk. Perkawinan campuran antara pemeluk agama. Perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berbeda tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. Untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, agama Islam secara terang-terangan melarang adanya menikah beda agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 221 yang mengandung arti, "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik." Di agama lain pun melarang adanya menikah beda keyakinan. Di negara Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 dijelaskan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan campuran antara beda warga negara. Adapun perkawinan campuran antara beda warga negara ini dapat dibagi menjadi yang pertama, perkawinan campuran beda warga negara menurut Statblad 1898 nomor 158. Yang kedua, perkawinan campuran beda warga negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan yang ketiga yaitu perkawinan campuran beda warga negara menurut Hukum Perdata Internasional Indonesia. Perkawinan campuran dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Hukum Islam mempunyai dua istilah kunci, yaitu yang pertama syariat. Syariat sendiri terdiri dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad. Yang kedua, fikih. Fikih merupakan pemahaman dari hasil pemahaman manusia tentang syariah. Atau hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah. Hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Secara tegas, hukum perdata Islam yang berkembang di Indonesia mengatur tentang larangan terhadap pelaksanaan perkawinan campuran karena perbedaan agama dan tidak memberikan legalitas keabsahan di Indonesia. Perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non-muslim atau kafir, para ahli hukum Islam menganggap perkawinan tersebut dilarang oleh Islam. Sama adanya calon suami dari ahli kitab atau Yahudi dan Kristen ataupun pemeluk agama lain yang mempunyai kitab suci seperti Hindu dan Buddha ataupun pemeluk agama kepercayaan yang tidak memiliki kitab suci. Sedangkan dari kajian hukum positif tentang perkawinan campuran, postulat perkembangan hukum atau norma hukum, dan postulat agama atau norma agama sudah tercakupi. Hal ini dapat disimak dalam pasal 2 dan pasal 57 Undang-Undang Perkawinan yang sebenarnya mengantarkan pada pemahaman bahwa perkawinan campuran terdiri atas yang pertama, perkawinan campuran karena perbedaan agama, dan yang kedua, perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan.
Dalam dua pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu menurut pasal 2 ayat 1, dan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan di dalam pasal 57. Dengan demikian, perkawinan campuran adalah perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan dan karena perbedaan agama. Kedua jenis perkawinan tersebut telah dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia. Perkawinan beda agama dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan dan pasangan yang lain menundukkan diri kepada agama pasangannya. Misalnya, jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Kristen, maka dicatatkan di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Begitu pula jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka perkawinan pasangan tersebut dicatatkan di kantor urusan agama atau KUA. Nah, kemudian bagi warga negara asing yang akan melakukan perkawinan campuran di Indonesia, maka yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, fotokopi paspor yang sah. Yang kedua, surat izin menikah dari kedutaan negara pemohon. Yang ketiga, surat status dari catatan sipil negara pemohon. Yang keempat, pas foto ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar. Yang kelima, kepastian kehadiran wali atau menyerahkan wakalah wali bagi WNA wanita. Yang terakhir, membayar biaya pencatatan. Bagi pihak WNI harus memenuhi mekanisme pelayanan pernikahan pada kantor urusan agama kecamatan. Yang pertama, calon pengantin datang ke kantor kepala desa atau kelurahan untuk mendapatkan A. Surat keterangan untuk nikah, B. Surat keterangan asal-usul, C. Surat persetujuan mempelai, D. Surat keterangan tentang orang tua, E. Surat pemberitahuan kehendak nikah. Kemudian yang kedua, calon pengantin datang ke puskesmas untuk mendapatkan A. Imunisasi tetanus toksoid 1 bagi calon pengantin wanita, B. Kartu imunisasi, C. Imunisasi tetanus toksoid 2. Setelah proses pada poin 1 dan 2 selesai, calon pengantin datang ke KUA kecamatan untuk yang pertama mengajukan pemberitahuan kehendak nikah secara tertulis menurut model N7. Apabila calon pengantin berhalangan pemberitahuan nikah dapat dilakukan oleh wali atau wakilnya. Yang kedua, membayar biaya pencatatan nikah dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pernikahan yang dilaksanakan di balai nikah atau kantor KUA. Yang kedua, pernikahan yang dilaksanakan di luar balai nikah atau kantor KUA. Yang ditambah biaya bedolan sesuai ketentuan yang ditetapkan Kepala Kanwil atau kantor Departemen Agama masing-masing daerah. Yang ketiga, dilakukan pemeriksaan kelengkapan syarat-syarat pernikahan oleh penghulu. 1. Masalah kesalahan perkawinan. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan bahwa sahnya perkawinan di Indonesia adalah berdasarkan masing-masing agama dan kepercayaan. Pasal 2 ayat 1. Oleh karena itu, mengenai perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia harus dilakukan berdasarkan hukum perkawinan Indonesia. Jadi, kesalahan perkawinan tersebut harus berdasarkan hukum agama dan harus dicatat apabila kedua belah pihak calon suami istri menganut agama yang sama tidak akan menimbulkan masalah. Namun apabila berbeda agama maka timbullah masalah hukum antar agama. 2. Masalah pencatatan mengenai perkawinan campuran dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus tentang pencatatan perkawinan campuran. Dengan demikian, apabila perkawinan dilangsungkan di Indonesia, maka berlaku ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
dan ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang antara lain disebutkan A. Pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Pada pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1945, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya. Masalah harta benda perkawinan. Apabila pihak suami warga negara Indonesia, maka ketentuan hukum material berkaitan dengan harta kekayaan diatur berdasarkan hukum suami, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun harta benda perkawinan campuran ini apabila tidak dilakukan perjanjian perkawinan yang menyangkut harta benda perkawinan, maka berkenan dengan harta perkawinan ini akan ditunduk pada pasal 35, di mana ditentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, harta bawaan dari masing-masing suami istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan yang lain. 4. Masalah perceraian di dalam suatu perkawinan diharapkan tidak terjadi perceraian, karena dengan terjadinya perceraian akan menimbulkan berbagai masalah. Namun, apabila tetap terjadi perceraian, maka perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia dan pihak suami warga negara Indonesia jelas syarat-syarat dan alasan perceraian harus berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal perceraian hanya dapat dilakukan dengan pengadilan yang berwenang. Setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu, untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Di sini jelas apabila perkawinan campuran dilakukan di Indonesia, jelas alasan maupun akibat terjadi perceraian berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 5. Masalah status anak. Permasalahan yang timbul adalah apabila si istri berkewarganegaraan Indonesia, suami berkewarganegaraan asing, maka kalau mempunyai anak, pihak istri tidak mempunyai pilihan untuk memberikan kewarganegaraannya kepada anak. 6. Masalah warisan. Kita mengetahui bahwa mengenai warisan di Indonesia sampai saat ini masih bersifat plural. Di samping berlakunya hukum waris adat yang beraneka ragam sistemnya, juga berlaku waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Hukum Waris Islam. Solusi atas problematika dalam perkawinan campuran. Masalah kesalahan perkawinan. Mengenai kesalahan perkawinan campuran ini memang belum ada pengaturan khusus, sehingga di dalam praktek sering terjadi untuk memudahkan pasangan tersebut kawin berdasarkan agama salah satu pihak. Namun kemudian setelah perkawinan disahkan, mereka kembali kepada keyakinan masing-masing. Di samping itu, terdapat juga pasangan yang melangsungkan perkawinan di luar negeri, baru kemudian didaftarkan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, karena masalah perkawinan campuran ini tidak mungkin dihilangkan, maka untuk adanya kepastian hukum sebaiknya dibuat suatu pengaturan mengenai kesalahan perkawinan campuran ini. 2. Masalah pencatatan. Apabila pasangan tersebut beragama Islam, meskipun adanya perbedaan kewarganegaraan, tetap dicatatkan di KUA. Sedangkan apabila pasangan tersebut beragama non-muslim, meskipun berbeda kewarganegaraan, tetap pencatatannya di kantor catatan sipil. Jadi, yang perlu dipikirkan pengaturannya adalah pencatatan bagi pasangan yang berbeda agama. Untuk itu, memang diperlukan pemikiran secara mendalam dari berbagai segi agar tidak merugikan salah satu pasangan. Yang ketiga, masalah harta benda perkawinan. Masalah harta perkawinan campuran ini, apabila pihak suami warga negara Indonesia, maka tidak ada permasalahan.
karena diatur berdasarkan hukum suami, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan apabila istri yang berkebangsaan Indonesia dan suami berkebangsaan asing, maka dapat menganut ketentuan pasal 2 dan pasal 6 ayat 1 GHR, yaitu diberlakukan hukum pihak suami. Namun karena GHR tersebut adalah pengaturan produk zaman Belanda, sebaiknya masalah ini diatur dalam hukum nasional yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang keempat, masalah perceraian. Apabila perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia namun tinggalnya di luar negeri atau perkawinannya dilangsungkan di luar negeri, dalam hal ini belum ada pengaturannya. Oleh karena itu, perlu diatur atau paling tidak adanya perjanjian perkawinan antara keduanya. Apabila kemungkinan putus perkawinan tersebut karena apabila sebelum perkawinan pihak suami dan pihak istri telah membuat perjanjian dan dilakukan di depan institusi yang berwenang yang berisi masalah, kalau terjadi perceraian dalam hal alasan maupun akibat perceraian, yaitu tanggung jawab dan kewajiban memelihara anak dari hasil perkawinan mereka, maka sudah ada jaminan bagi anak. 5. Masalah status anak. Jumlah peristiwa perkawinan campuran yang terjadi di Indonesia cenderung meningkat, dan hal tersebut mengakibatkan permasalahan yang berkaitan dengan penentuan status kewarganegaraan anak dari perkawinan tersebut. Untuk memecahkan hal tersebut dapat dilakukan antara lain: menurut hasil tim analisis dan evaluasi hukum tentang status anak, hasil perkawinan campuran antara WNI dan asing yaitu 1. Konsekuensi hukum status anak hasil perkawinan kewarganegaraan Indonesia dan asing disebut ius sanguinis, dan yang kedua, anak WNI yang lahir di luar negeri disebut ius soli. 6. Masalah warisan. Masalah warisan ini karena di Indonesia belum mempunyai peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional, maka dalam warisan tetap mengacu kepada hukum adat, hukum Islam, dan KUH Perdata. Oleh karena itu, warisan yang berkaitan dengan perkawinan campuran memang diserahkan kepada suami istri yang bersangkutan.